Alasan sopir habisi nyawa pemilik warung remang-remang. Sakit hati ditolak bercinta. Misteri kematian tragis pemilik warung remang-remang di wilayah Pantura, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang juga disertai aksi pencurian dengan kekerasan, hanya dalam hitungan hari. Kapolres Subang, AKBP Doni Eko Wicaksono, mengungkapkan bahwa pelaku berinisial R, 44, berhasil diamankan pada Rabu, 25 Maret 2026, sekitar pukul 04.30 WIB di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat dan sinergis tim Resmob Satreskrim Polres Subang bersama Ditreskrimum Polda Jawa Barat serta dukungan Polres Bogor, ujar Doni saat konferensi pers di Mapolres Subang, Kamis, 26 Maret 2026. Kasus ini mencuat setelah warga menemukan sesosok perempuan dalam kondisi meninggal dunia di dalam sebuah warung kopi dan karaoke di wilayah Patok Beusi, Selasa, 24 Maret 2026, malam. Korban diketahui bernama Na, 47, warga Tasikmalaya. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengeluarkan bau tidak sedap, diduga telah meninggal lebih dari 1 hari. Saksi mata, Ujang Suhana, mengatakan dirinya awalnya diminta seorang pemandu lagu untuk mengecek warung tersebut. Saya lihat pintu tertutup tapi lampu dan TV masih nyala. Terus mencium bau tidak sedap, akhirnya saya lapor polisi, ucapnya. Petugas dari Polsek Patok Beusi bersama tim Inafis Polres Subang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku merupakan pelanggan yang kemudian ikut bekerja di tempat usaha korban. Peristiwa tragis itu terjadi pada Sabtu, 21 Maret 2026, pagi. Saat itu, pelaku mendatangi korban yang berada di kamar mandi dan mengajaknya berhubungan intim. Namun ajakan tersebut ditolak. Kapolres menyebutkan, penolakan korban yang menganggap hubungan mereka seperti saudara memicu emosi pelaku. Dalam kondisi marah, lanjut Doni, pelaku mengambil balok kayu dan memukul kepala korban dari belakang secara berulang hingga korban tak berdaya. Tak hanya menghilangkan nyawa korban, Doni mengatakan, pelaku juga membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban, diantaranya 2 unit ponsel, uang tunai, jam tangan, tas berisi identitas, serta sepeda motor. Motor milik korban bahkan sempat digadaikan oleh pelaku di wilayah Cikarang Utara, Bekasi, seharga 3,5 juta rupiah. Setelah itu, pelaku melarikan diri ke wilayah Bogor hingga akhirnya berhasil diringkus polisi.